Hello and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan preview dari pertandingan big match antara Persib Bandung versus Bali United yang akan dimainkan besok malam, yaitu malam Minggu. Kick off direncanakan pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Ini adalah pertemuan dua tim besar teman-teman. Dua tim yang punya materi pemain yang merata. Apa sih artinya materi pemain yang merata? Artinya tidak akan sulit bagi kedua pelatih dari masing-masing tim untuk menurunkan pemain di starting lineup. Artinya jika ada pemain inti yang absen, akan ada pemain lain yang akan bisa mengisi posisi dari pemain inti tersebut. Artinya kedua tim ini bisa punya tim A dan juga tim B. Dan itu juga telah dibuktikan oleh kedua pelatih di dua pertandingan awal mereka. Coach Teko yang kita tahu membawa Bali United dan juga sebelumnya Persija menjadi juara beberapa kali melakukan tactical switch di tengah jalannya pertandingan yang membuat Bali United tetap bisa konsisten bermain high pressing game. Kita tahu itu adalah salah satu strategi yang sering diterapkan oleh Coach Teko. Sedangkan dari Persib Bandung, yaitu Coach Robert Rene Alberts, juga sama. Dia bisa memberikan respon terhadap kesulitan yang dihadapi oleh timnya ketika terjadi situasi deadlock atau ketika timnya mendapatkan tekanan dari para pemain tim lawan. Seperti yang dia tunjukkan di pertandingan pertama Persib lawan Barito saat dia ada melakukan pergantian pemain yang kita tahu di kedua sektor sayap. Memang Persib mencetak gol melalui bola mati dari Maklok, tapi permainan Persib jauh lebih baik pada saat memang Roberts melakukan pergantian pemain tersebut. And in the second match, Persib versus Persita, pertandingan yang ketat. Persita juga memberikan tekanan kepada pertahanan Persib. Tidak mudah bagi para pemain Persib keluar dari tekanan tersebut. Tapi kemudian juga kita tahu ada pemain baru dari Persib, yaitu Mohamed Rashid yang mukanya mirip saya, yang saya tegaskan pada saat saya siaran pertandingan Persib versus Persita, betul bahwa mirip tapi tak sama. Anyway, dia mencetak 2 gol dan Rashid membuktikan bahwa dia adalah pemain yang vital di Persib Bandung karena dia bisa memecah kebuntuan bagi Persib dan pergerakannya itu sulit dimonitor oleh para pemain Persita. Sebetulnya di first match Persib Bandung lawan Barito juga dia sudah mencetak gol kan, tapi tidak disahkan padahal posisinya onside. Namun Persib tetap bisa menang di pertandingan pertama tersebut melalui gol Maklok. Berbicara tentang lini tengah dari kedua tim, saya pikir kedua tim ini punya lini tengah yang tangguh. Kedua tim ini punya lini tengah yang bisa membantu serangan dan juga bisa memfilter serangan dari tim lawan. Di Bali United dulu ya, kita bahas ya teman-teman. Ada pemain seperti Kadek Agung, ada Rizky Pelu, ada Brawa Nuri. Ya, mereka bermain begitu serasi di lini tengah dan di depan. Kita tahu ada Melvin Place, ada Spaso Jevic, ada Yabes Roni yang bisa dimainkan, ada Fahmi Al-Ayubi yang bisa dimainkan. Di lini pertahanan ada Leo Tupamahu, pemain yang senior, ada William Pacheco. Di fullback kita tahu yang merupakan kekuatan dari Bali United dalam urusan melakukan serangan. Salah satu yang saya kira impresif adalah Andika Wijaya, pergerakannya cepat ke depan. Michael Ora juga adalah pemain yang bisa diandalkan dengan crossing-crossingnya. Penjaga gawangnya Wawan Spiderwan. Ya, Wawan Spiderwan. Penjaga gawang ini memang jarang melakukan save dalam sebuah pertandingan karena rapatnya lini pertahanan dari Bali. Tapi pada saat dia dibutuhkan, dia bisa melakukan save yang krusial. Dan itulah pentingnya penjaga gawang. Walaupun timnya mendominasi jalannya pertandingan, tapi pada saat dibutuhkan, dia perlu melakukan save yang diperlukan. So, how about the attacking side of Bali United? Saya menjelaskan bagaimana rapatnya pertahanan dari Bali. Attackingnya juga saya pikir nih cukup pintar para pemainnya dalam merancang sebuah serangan. Karena mereka tidak hanya mengandalkan wing play atau permainan dari kedua sektor sayap, memanfaatkan penyerang sayap. Salah satunya kita tahu adalah Melvin Place yang telah memberikan 2 assist dalam 2 pertandingan terakhir. Assist yang cantik ke Rahmat yang mencetak gol dalam first match, dan assist yang lebih cantik lagi kepada Spaso yang mencetak gol di pertandingan kedua Bali United pada saat mereka bisa menang dengan skor 2-1 lawan Barito Putra. Jadi pemain ini sepertinya mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Paulo Sergio karena dia mampu menjadi pelayan bagi pemain-pemain Bali lainnya yang coba untuk mencari free position di defense dari tim lawan.
Dalam dua pertandingan awal dari Bali United, kita bisa cermati bahwa para pemain Bali itu melakukan high pressing game. Artinya para pemain dari lini pertahanan itu memberikan tekanan kepada para pemain tim lawan. Jadi ketika para pemain tim lawan menguasai bola, mulai dari area pertahanan mereka, para pemain Bali itu akan menekan. Dan itu menyulitkan para pemain tim lawan untuk keluar dari pressure tersebut. Barito bisa keluar dan Barito mampu mencetak 1 gol. Tapi setelah itu, Bali yang terus-menerus menciptakan peluang demi peluang. Saya melihat pemain seperti Rizky Pelu adalah pemain yang krusial dalam mencari posisi-posisi free di dalam pertahanan dari tim lawan seperti yang dia lakukan lawan Barito Putra. Brawan Nuri adalah pemain yang bertanggung jawab untuk melakukan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Artinya memang Bali United bermain secara taktis, mengandalkan strategi fast break yang juga bisa melumpuhkan para pemain dari tim lawan dan tentunya dengan harapan agar mereka bisa mencetak gol. Dan sumber golnya kan bukan saja dari Spaso. Rahmat telah mencetak gol, Rizky Pelu bisa berkali-kali mengancam gawang dari Barito kan di pertandingan kedua Bali. Jadi memang permainan penuh energi dari Bali United ini yang sering menyulitkan tim-tim lawannya. Padahal kita tahu begitu banyak pemain senior di Bali. Ya karena memang taktik dari Teko berjalan dengan baik dalam setiap pertandingan dan para pemain sudah pahami apa yang perlu mereka lakukan. Bagaimana dengan Persib Bandung? Persib Bandung juga kita tahu punya materi pemain yang merata. Bahkan pemain yang bermain sebagai starter dan juga pemain yang biasa berada di bangku cadangan, menurut saya punya kualitas yang bagus untuk bisa memberikan kontribusi yang dibutuhkan oleh timnya. Tapi yang menjadi persoalan kan adalah dalam urusan chemistry. Artinya kerjasama dari para pemain Persib dalam urusan melakukan serangan. Kalau dalam urusan untuk menyerap tekanan dari tim lawan, saya perhatikan dalam 2 match awal Persib sudah bisa melakukan hal yang efektif dan efisien untuk bisa meredam tekanan yang coba diberikan oleh para pemain tim lawan. Tapi pada saat menyerang, pada saat mereka coba untuk melakukan transisi, saya perhatikan bahwa Bali lebih unggul dalam urusan melakukan transisi dari bertahan ke menyerang dengan lebih cepat. Beda dengan Persib, kita melihat bahwa 2 pemain yang bertanggung jawab untuk memberikan umpan-umpan dari sektor sayap ini belum tampil sesuai dengan ekspektasi. Memang alasannya adalah karena sudah lama tidak bermain sepak bola profesional. Tapi saya pikir tidak boleh juga terlalu lama chemistry tidak terbentuk. Karena jika 2 wing play ini tidak bisa berjalan, 2 pemain di sektor sayap tidak bisa berjalan, tentu juga akan menyulitkan Persib untuk bisa memberikan umpan-umpan yang terukur kepada 2 penyerang yang biasa diturunkan. Salah satunya kita tahu adalah second striker seperti Ezra Walian. Maka itu di pertandingan lawan Persita, meskipun Persib sempat main dengan 3 penyerang, yaitu Ezra, Castillon, dan juga Wander Luiz, tapi kan mereka juga tidak bisa menciptakan peluang. Lagi-lagi Coach Roberts perlu melakukan pergantian di 2 sektor sayap tersebut. Dan bagusnya bahwa Rashid bermain brilian, betul-betul brilian di pertandingan lawan Persita, dan dia tidak bisa dimonitor pergerakannya. Salah satu pemain yang memberikan kontribusi besar bagi Persib, saya pikir selain Rashid adalah Maklok. Karena dengan pergerakan mobile dari Rashid, maka Maklok itu bertanggung jawab untuk memfilter serangan dari tim lawan dan untuk memutus transisi serangan balik yang coba dilakukan oleh para pemain tim lawan. Jadi 2 pemain di lini tengah ini adalah duet yang serasi. Ya istilahnya mereka bermain sehati lah. Mereka tahu apa yang perlu mereka lakukan untuk bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. Hasil akhirnya itu apa? Bagi Rashid, dia perlu untuk melakukan pergerakan secara tiba-tiba, tentu untuk bisa mencetak gol atau memberikan passing. Bagi Klok, dia harus memutus serangan dari tim lawan. Bagaimana kira-kira jalannya pertandingan? Menurut saya pertandingan ini akan berjalan ekstra ketat. Karena kemampuan dari 2 tim ini dalam urusan bertahan sama bagusnya. Kan teman-teman bisa melihat tidak mudah bagi para pemain tim lawan itu untuk menciptakan peluang yang berbahaya berkali-kali ke penjaga gawang dari kedua tim ini. Maka itu saya pikir pertandingan ini tidak akan mudah dimenangi oleh salah satu tim. Kemungkinan besar pertandingan ini bisa berakhir dengan skor imbang. Tapi bisa saja salah satu tim meraih kemenangan. Kuncinya jika mereka, salah satu dari tim ini bisa mencetak gol lebih awal. Ya mungkin di babak pertama. Yang nantinya kita tahu bahwa akan ada sebuah strategi yang berbeda di babak kedua untuk mempertahankan keunggulan tersebut. Ya, yang penting kita akan bisa menyaksikan pertandingan berkelas, melibatkan begitu banyak pemain-pemain yang punya teknik individu bagus, yang punya juga sebetulnya kemampuan untuk bisa bermain sebagai satu unit. Tinggal sekarang kita tunggu bagaimana mereka bisa menyetel
satu sama lainnya di pertandingan ketiga mereka masing-masing. Kita tunggu saja pertandingan ini yang akan dimainkan besok seperti yang tadi saya jelaskan, pukul 20.45 WIB malam minggu, dan kita semua harus dan wajib nonton dari rumah. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mendengarkan analisa saya. Silakan berikan komentar kalian yang ingin kalian berikan. Seperti yang selalu saya request, berikanlah komentar yang bijak dan juga sportif. No hate, only football. Salam sepak bola.